Ada lagi yang pakai topi tolong punya lepas. Oke, baik. Sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru ingin melakukan presensi, ingin absen dulu. Tapi saat Pak Guru absen, Pak Guru mau jawabannya itu harus dengan afirmasi yang positif yang menggambarkan diri kalian. Bisa? Bisa? Oke, kita mulai ya. Jadi afirmasi positif itu yang menggambarkan diri kalian. Coba kita mulai ya. Aturan api kreatif. Oke, bagus. Lanjut. Abigail. Disiplin. Adventa. Baik. Oke. Agung. Baik juga. Oke. Albertina. Baik, ini ada beberapa teman kita yang tidak masuk, ada yang izin, ada yang tanpa keterangan, ada yang sakit. Untuk yang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat supaya bisa bergabung lagi di kelas kita. Amin ya. Oke, baik. Nah, perhatikan sebelum Pak Guru masuk materi. Nah, Pak Guru ingin bertanya dulu nih. Kira-kira kalian pernah tidak menemukan sebuah masalah? Nah, pernah ya? Masalah. Pernah? Pernahkah kalian bisa menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya? Bisa. Bisa kan nih, kalian punya masalah, tapi kalian bisa selesaikan masalah itu? Bisa? Bisa. Aku mau tanya lagi. Misalkan kalian pernah dapat tugas dari guru, contoh nih matematika, ya? Contoh tugas nih. Tugas dari guru itu sebenarnya termasuk masalah. Nah, tapi kalian bisa kerjakan tidak tugas dari guru tersebut? Bisa. Bisa diselesaikan dengan baik? Bisa. Nah, kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, coba sebelum kita lanjut, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi kesepakatan kelas kita saat pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat apakah kita bisa sepakati atau tidak. Yang pertama, mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. Sepakat atau tidak? Yang kedua, ketika ingin berbicara diharuskan angkat tangan dulu. Sepakat? Supaya tetap tertib ya. Next, yang ketiga, saling menghargai. Artinya ketika ada teman yang berpendapat harus didengarkan. Bisa? Sepakat? Oke, dan yang terakhir adalah selalu menjaga kebersihan ruangan. Sepakat? Oke, baik. Pak Guru akan memperlihatkan kalian sebuah video. Coba Pak Guru bisa kalian perhatikan video tersebut. Perhatikan dulu ya.
profesional. Tangan yang Pak Guru tampilkan. Nah, Pak Guru minta kalian perhatikan video yang kedua. Kira-kira apa sih perbedaan antara video pertama dan video kedua? Coba silakan disimak videonya. Kita bakal seru-seruan dan belajar tentang sesuatu yang penting banget. Tidak cuma namanya berpikir komputasional. Ya belum buat sekolah kita kali ini. Itu dulu ya. Coba angkat tangan. Siapa nih yang pernah coba rumah? Kira-kira biasanya kalian gambar apa aja sih? Nah, ada pohon, ada matahari, ada awan, lengkap banget ya. Tapi kalau waktunya cuma 10 detik buat gambar rumah, apa yang paling pertama kalian gambar? Iya dong, rumahnya dulu. Karena kalau rumahnya udah kelihatan, orang lain bakal itu rumah. Ini loh yang konsentrasi. Kita fokus sama hal yang paling penting. Nanti, apa kan? Yuk, jadi. Tenang, Icu juga pernah kok. Kalau mau beresin apa, kita kerjain aja dulu ya. Bener banget. Kita lihat baju, susun buku, buang lantai, buang sampah. Kita semua dilakukan satu-satu. Nah, ini disebut redaksisi, yaitu membagi tugas besar dan tugas kecil biar lebih gampang dikerjain. Keren kan? Selesai tugas dengan benar. Sama kayak kita disebutkan. Yuk, abstraksi, ini adalah kerjaan. Dekomposisi, Oke, baik. Kalian sudah menyaksikan dua video kan? Antara video pertama dan kedua. Kira-kira, Pak Guru mau tanya, kira-kira apa sih pembanding atau bedanya antara video yang pertama tadi dengan video yang kedua? Ada yang bisa jawab? Saya Guru. Oke, Anafi, silakan coba. Kira-kira apa sih pembandingnya antara dua video tersebut? Video pertama memperlihatkan bagaimana kita menjadi masalah yang mungkin logis. Oke, jadi video pertama menjelaskan kepada kita bagaimana berpikir secara logis dalam menyelesaikan masalah kan? Oke, yang kedua kira-kira ini apa? Kedua memperlihatkan bagaimana cara berpikir profesional melalui 4 pola berpikir profesional. Oke, jadi kata Hanafi perbedaannya kalau yang pertama, kalau video yang pertama menjelaskan kepada kita bahwa kita bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan berpikir secara logis. Sedangkan kata Hanafi video yang kedua pembandingnya adalah kita bisa mengetahui bagaimana cara berpikir komputasional dengan 4 pola, yaitu ada abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma. Jadi seperti itu pembeda antara video 1 dan video. Materi kita hari ini berdasarkan yang tadi tentang berpikir komputasional. Nah, sekarang itu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, ya. Nah, tujuannya apa? Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, yang pertama adalah kita bisa memecahkan sebuah masalah yang kompleks. Masalah kompleks itu maksudnya masalah yang cukup rumit, ya, menjadi masalah yang sederhana seperti yang dilakukan oleh
seperti itu. Bisa? Nah, sekarang semuanya, nah, ini dia. Kita akan belajar tentang berpikir komputasional pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, tadi teman kalian sudah mengingatkan kita kembali nih, apa itu berpikir komputasional, yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan logis dan sistematis. Nah, berpikir komputasional juga ini bisa membantu manusia menggunakan langkah dengan jelas, terstruktur, dan bisa dijalankan dengan komputer. Bahkan di kehidupan sehari-hari kita, berpikir komputasional itu sering kita lakukan. Nah, jadi ini tadi ada 4 ya, tadi sudah disampaikan kan? Ada 4 pilar atau langkah utama dalam berpikir komputasional. Jadi yang pertama tentang dekomposisi. Jadi ingat, dekomposisi itu bagaimana kita bisa memecah masalah yang besar atau masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil, menjadi masalah yang lebih kecil seperti itu. Yang kedua adalah pengenalan pola, mencari kesamaan atau kemiripan. Misalkan nih, Pak Guru kasih contoh. Misalkan Pak Guru kasih ada bilangan nih, pola bilangan 2, 4, 6, 8. Kira-kira dari angka-angka ini, pola bilangan apa yang kalian temukan? Genap. Iya. Pola bilangan genap. Ya, seperti itu. Misalkan seperti ini lagi. 1, 3, 5, 7. Itu pola bilangan apa? Pola bilangan? Yang berapa? 5. Ganjil. Ya, seperti itu. Nah, itu pengenalan pola abstraksi. Abstraksi itu kita hanya perlu menyaring atau mengambil informasi-informasi yang penting, tapi yang tidak penting itu kita abaikan. Misalkan seperti ini. Hanafi punya 3 buah pensil. Pensil yang pertama panjangnya 12 cm. Pensil yang kedua panjangnya 8 cm. Dan pensil yang ketiga panjangnya 5 cm. Pertanyaannya Pak Guru, pensil Hanafi yang mana yang paling panjang? Pensil yang 12 cm. Pensil yang pertama. Nah, saat kalian menjawab yang 12 cm, artinya kalian sedang melakukan abstraksi. Kalian hanya fokus sama yang penting saja. Artinya kalian hanya fokus sama pertanyaannya Pak Guru, mana yang paling panjang. Tapi pasti kalian tidak berpikir, pasti kalian abaikan warna pensilnya Hanafi apa, harga pensilnya Hanafi apa, atau warna atau merek. Mereknya pasti kalian tidak pikirkan. Kalian pasti hanya berpikir panjangnya saja. Artinya kalian hanya fokus pada yang penting-penting saja. Yang keempat, algoritma. Nah, algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian. Kira-kira nih, misalkan Pak Guru punya satu pertanyaan nih. Biasanya kan kalian di rumah suka membantu orang tua ya? Suka membantu orang tua. Pasti ada yang suka bantu-bantu di dapur ya? Ya. Coba kira-kira siapa yang bisa beritahu ke kita semua langkah-langkah dalam membuat teh manis panas? Kira-kira siapa? Teh manis panas, langkah-langkahnya. Ya. Pertama apa? Oke, boleh, silakan. Pertama apa? Berdiri boleh. Pertama apa? Menyiapkan sebuah gelas. Kemudian menyiapkan gula. Masukkan air panas ya. Masukkan air panas. Teh manis panas.
dekomposisi, ada game tentang pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, Pak Guru butuh 4 orang untuk kita coba bermain di depan terkait materi ini. Kira-kira orang yang pertama yang ingin bermain game dapat? Febriansa, kira-kira dari 4 ini permainan mana yang ingin kamu mainkan? Abstraksi. Oke, silakan maju depan. Beri tepuk tangan untuk Febriansa dulu. Nah, silakan. Jadi caranya itu Febriansa tekan yang abstrak. Dekomposisi apa mana? Abstraksi. Dekomposisi. Oh, dia berubah pikiran. Dekomposisi. Oke, silakan ditekan. Masukkan nama dulu. Masukkan namanya. Sudah ada. Oke, nah di sini perintahnya adalah klik 2 kali untuk mengurutkan angka dari 1 sampai 9. Coba diurut. Yang pertama kan 1. Yang kedua diurut. 2 dengan oke. Berikutnya 3. 3 seharusnya ada di mana? Satu orang dulu. Oh, oke, habis. Di antara 4 ini mana yang akan dimainkan? Oke. Silakan pilih yang abstraksi. Ini namanya dulu. Setelah masukkan nama, kita mulai game. Jadi gamenya ini adalah menentukan atau menemukan sebuah bentuk lingkaran warna merah. Oke, Abi selesai dalam waktu 17 detik. Jangan dulu. Nah, itu materi tentang berpikir komputasional yang Pak Guru sampaikan ke kalian. Nah, sekarang Pak Guru akan membuat kelompok. Karena ini kelas ini sudah terbentuk 6 kelompok. Jadi kita pakai kelompok ini saja ya. Cuma Pak Guru beri nama kelompok nih. Ya, ini kelompok 1 saya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, perhatikan. Di sini ada LKPD, jadi ada lembar kerja yang kalian harus diskusikan. Jadi didiskusikan dengan teman kelompok. Setelah kalian berdiskusi, nanti tiap-tiap perwakilan Pak Guru minta nanti untuk maju perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan salah satu nomor yang ada di LKPD ini. Jadi ada 4 soal. 4 soalnya apa? Ada tentang dekomposisi, ya. Ada tentang berpikir dekomposisi, ada yang abstraksi, ada juga tentang pengenalan pola, ya. Seperti ini dia tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi untuk dekomposisi dan pengenalan pola ada kasus nih. Pak Guru bacakan kasusnya dulu ya. Nah, kasusnya seperti ini. Ini untuk dekomposisi dan pengenalan pola. Kasusnya seperti ini. Jadi kalian ingin membuat perencanaan piknik ke kebun binatang.
minta ya, Pak Guru minta kalian diskusikan karena apa? Nanti ada nilai, jadi ada nilai tiap-tiap kelompok bagaimana caranya kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian ya. Ini dia didiskusikan ya. Nah, coba kalian lihat dulu di depan ada beberapa poin yang akan Pak Guru nilai. Nah, ini yang akan Pak Guru nilai tiap-tiap kelompok. Jadi mulai dari aspek pemahaman kalian terhadap materi yang Pak Guru kasih hari ini. Kemudian bagaimana caranya kalian menyajikan presentasi kalian. Kemudian bagaimana kolaborasi kerjasama kalian ya antar sesama teman, dan harus ada komunikasi. Jangan ada yang diam-diam saja. Jadi harus dikomunikasikan dengan teman. Itu penilaiannya. Oke, jadi kalau ada yang masih kurang dipahami boleh ditanyakan. Kelompok 5. Oh, Api. Kalian jelaskan tentang dekomposisi. Ya. Bisa? Perkenalkan dulu orang dari kelompok mana. Yang lain perhatikan ya. Perkenalkan, nama saya Mikael dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang dekomposisi. Oh ya, kita perlihatkan dulu dekomposisi. Nah, ini dia. Jadi masalahnya di sini ada tentang kebun binatang ya. Masalah besarnya itu mereka bagaimana caranya mereka bisa berpikir bagaimana cara membuat ini ke kebun binatang bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Masalah besar nih. Masalah kecilnya kalian bagaimana? Menyiapkan kendaraan dan tiket perjalanan, 2 membawa bekal dan perlengkapan piknik, 3 membagi tugas dan membuat jadwal kegiatan. Oke, beri tepuk tangan dulu lagi. Kita pertegas lagi bahwa kata mereka penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 5. Poin pertama, menyiapkan kendaraan dan tugas perjalanan. Itu sudah pasti harus ada kendaraan. Yang kedua, membawa bekal dan perlengkapan piknik. Ya, biasanya kalau di kebun binatang kita diperbolehkan untuk membawa bekal seperti itu. Tapi ada tempat khusus untuk di sana makan dan minum. Ada tempat khusus bukan di dalam kandang kebun binatang ya, bukan. Ada tempat khususnya. Yang ketiga, membagi tugas dan membuat jadwal kegiatan ya. Kalau kita pikniknya sama-sama, alangkah baiknya supaya lebih mudah. Kita bagi tugas. Misalkan si A bawa ini, si B bawa ini supaya lebih ringan. Nah, kira-kira ada tidak pendapat lain atau ada pertanyaan dari kelompok lain terkait pembahasan dekomposisi dari kelompok 5? Ada.
kita ada kuis dulu nih. Ya, kita ada kuis terkait kegiatan kita hari ini. Semuanya coba yang kelompok perhatikan depan. Nah, petunjuknya baca setiap soal dengan cermat. Yang kedua, pilih jawaban yang paling tepat untuk soal yang ganda. Yang terakhir adalah selesai. Misalkan ini nomor 1, soalnya seperti ini. Apa pengertian berpikir komputasional? Nanti tiap kelompok harus bisa jawabannya ya. Tidak usah ditulis, dibikin saja, disimpan dulu ya. Sudah? Dipikirkan jawabannya? Kira-kira kelompok mana yang jawab A? Kelompok yang jawab A? Kelompok yang jawab B? Rata-rata yang B? Kelompok yang jawab C? D? Oke. Di sini rata-rata jawabannya B. Kita lihat jawabannya adalah ya, ternyata betul. Yang terakhir, langkah membuat instan disebut atau termasuk titik-titik membuat instan. Yang tadi nih. Kelompok yang jawab A, kelompok yang jawab B, kelompok yang jawab C, kelompok yang jawab D. Oh, kebanyakan D. Kita lihat jawabannya. Oke, jadi aku rasa semuanya sudah cukup paham pada materi kita kali ini. Jadi Pak Guru sangat memberikan apresiasi kepada kalian karena kalian telah mengikuti pelajaran kita dari awal hingga akhir, bahkan bisa menyelesaikan 4 masalah dalam berpikir komputasional. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru mau tanya, kira-kira aku ingatkan kembali nih, kira-kira tadi kita belajar berpikir komputasional. Pak Guru ingatkan ada berapa pilar dalam berpikir komputasional? Saya masih ingat yang pertama, berpikir apa? Kira-kira dari keempat itu mana yang paling kalian kuasai tapi harus dengan emoticon ya? Kalian harus ikuti gayanya ya. Nah, kira-kira dari 4 pilar berpikir komputasional mana yang betul-betul kalian kuasai? Kamu itu sampai 3? Kamu itu sampai 3? Ikuti emoticonnya. Coba 1, 2, 3. Oke, temukan semua. Oh, kebanyakan yang ini nih. Berarti kebanyakan lebih banyak juga. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Guru ingin memberikan tugas mandiri. Nah, perhatikan. Tugas mandirinya ini merangkum konsep berpikir komputasional. Ini soalnya yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara dekomposisi dan abstraksi